Harga emas stabil di Jumat pagi waktu Asia, namun masih berada di jalur untuk mengalami penurunan minggu keempat beruntun. Lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran inflasi dan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga global lebih tinggi dan lebih lama. Melansir Reuters, harga emas spot di 4.380,39 dolar Amerika per troy ounce. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas stabil jelang akhir pekan namun berada di jalur penurunan dalam 4 minggu beruntun. Harga minyak melemah di tengah klaim Amerika Serikat yang menyatakan negosiasi berjalan positif. Sementara harga batu bara melonjak usai koreksi dalam di tengah krisis energi melanda di wilayah Asia. Harga emas stabil di Jumat pagi waktu Asia, namun masih berada di jalur untuk mengalami penurunan minggu keempat beruntun. Lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran inflasi dan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga global lebih tinggi dan lebih lama. Melansir Reuters, harga emas spot di 4.380,39 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas telah turun lebih dari 2% sepekan terakhir dan turun 17% sejak pecahnya perang Amerika-Israel terhadap Iran di 28 Februari. Harga minyak dunia melemah di Jumat pagi waktu Asia setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan negosiasi dengan Iran untuk mengakhiri perang berlangsung positif dan mengumumkan jeda serangan terhadap fasilitas energi Iran selama 10 hari sebagai bagian dari upaya diplomasi. Mengutip Reuters, kontrak minyak Brent turun 0,8% ke level 107,11 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak mentah WTI Amerika terkoreksi 0,88% di 93,65 dolar Amerika per barrel dan memangkas sebagian kenaikan pada sesi sebelumnya. Harga batubara kembali membara seiring kekhawatiran krisis energi terutama di Asia akibat lonjakan harga minyak. Penguatan ini memutus tren negatif harga batubara yang jatuh 6,1% dalam 3 hari sebelumnya. Sebelumnya harga batubara melonjak sekitar 20% sejak perang Iran dimulai yang memaksa pembangkit listrik di negara-negara besar untuk semakin bergantung ke batubara. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara kontrak April di Kamis waktu setempat ditutup 142 dolar Amerika per ton, melonjak 3,3%, harga tertinggi sejak 20 Maret 2026. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,05% di level 94,43 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,69% di 17.345 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 1,76% di 4.486 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 1,35% di level 4.646 ringgit Malaysia per tonnya. Ke informasi emiten pemirsa, di mana emiten jasa pertambangan PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa membukukan kinerja keuangan luar biasa di akhir 2025, di mana perseroan berhasil mencatatkan lonjakan pertumbuhan laba bersih fantastis lebih dari 7.000% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa berhasil mengantongi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 4,31 triliun rupiah. Angka ini melesat 7.697,71% year on year dibandingkan raihan laba bersih di 2024 sebesar 55,23 miliar rupiah. Sementara pendapatan perseroan tercatat di 6,39 triliun rupiah atau tumbuh 5,97% year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di 6,03 triliun rupiah. Mayoritas pendapatan perseroan dari jasa pertambangan di 5,71 triliun rupiah, pendapatan dari segmen jasa lainnya 350,86 miliar rupiah. Sementara beban pokok pendapatan menyusut 2,86% year on year menjadi 5,43 triliun rupiah dibanding 2024 di 5,59 triliun rupiah. Laba sebelum pajak penghasilan melonjak 4.331,81% year on year menjadi 4,21 triliun rupiah dibanding 2024 di 95,08 miliar rupiah. Capaian tersebut dipengaruhi adanya pendapatan lain bersih 3,74 triliun rupiah. Dalam hal ini terdapat pengakuan goodwill negatif
yang timbul dari akuisisi entitas anak tanpa tambahan kas 4,54 triliun rupiah seiring akuisisi PT Gayo Mineral Resource atau GMR oleh Perseroan. Jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar 8,14 triliun rupiah dengan jumlah ekuitas sebesar 8,59 triliun rupiah. Jumlah aset Perseroan naik hampir 2 kali lipat menjadi 16,73 triliun rupiah di 2025. Sementara jumlah kas dan setara kas di 1,59 triliun rupiah atau melonjak 358,9% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 di 346,53 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Dewa berhasil bertahan di zona hijau pemirsa meskipun penguatan terbatas di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday-nya dan juga update posisi di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di level Rp440 per saham. Pada pembukaan pagi tadi menguat di 450 bahkan beberapa menit pasca pembukaan saham Dewa mengalami kenaikan signifikan ke 468. Penguatan terbatas 950 masih berada di zona hijau, laju pergerakan turun ke Rp440 per saham. 11.30 di penutupan sesi pertama siang tadi melanjutkan penguatan di 454 di penutupan sesi pertama. Kemudian pembukaan sesi kedua melaju ke 4.506. Saat ini posisi saham Dewa di 448 menguat di 1,82% dan penguatannya lebih atau makin terbatas pemirsa. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya pergerakan saham Dewa dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan September masih diperdagangkan di 214, November di 396, Desember di 412, bahkan di awal Januari atau minggu pertama Januari saham Dewa melesat ke 815, kemudian lebih cenderung mengalami tekanan ke 460 hingga 456, saat ini di 448. Kalau kita perhatikan dari posisi tertinggi di Januari, penguatan dari saham Dewa sudah terpangkas 50%. Kemudian kita juga akan lihat beberapa indikator dari sisi valuasi. Yang pertama ada price to earning ratio-nya atau PER-nya berada di kisaran 4,29 kali, PSR 2,89 kali, PBV-nya 2,15 kali dan PCFR di 12,69 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali ke jalur merah jelang libur akhir pekan di tengah indeks dolar Amerika masih menguat di tengah harapan konflik akan berakhir memudar. Dikutip dari RTI hingga perdagangan Jumat siang tadi rupiah melemah di 0,25% di 16.942 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di level 16.910 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Jumat pagi stabil di level 99,902 usai menguat di 0,30% di perdagangan hari sebelumnya. Dari pasar global pemirsa, dolar Amerika kembali menguat setelah harapan meredanya konflik di Timur Tengah memudar. Pelaku pasar melihat peluang tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran kecil di tengah seorang pejabat Iran menyebutkan proposal dari Amerika belum memenuhi syarat minimum untuk mencapai kesepakatan. Sehingga kekhawatiran terhadap perang yang lebih panjang kembali meningkat dan mendorong permintaan terhadap dolar Amerika Serikat sebagai aset aman. Kita akan coba update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.959 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.528 rupiah, pound sterling di 22.624 rupiah, kemudian yen Jepang di 106,18 rupiah.